Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Husni, dia lagi buat angklong dari tanduk. Saya nggak ngerti tanduk rusa, tanduk apa, atau gigi hiu atau apa itu warna putih. Kayaknya keren juga sih. Barang langka itu Pak Hus ya? Oh ya, ini tanduk rusa putih. Ada. Ini kalau ini tanduk rusa juga, tapi yang biasa. Kalau ini memang langka. Ada nilai-nilai mistis magicnya? Ya kalau mau dibilang ya tergantung dari orang ya. Bisa terhindar dari santet? Tergantung dari orangnya, karena ada pemahaman juga. Kalau tanduk rusa putih ini biasanya itu dikasih semacam ada huruf Al-Quran. Nah itu Raja, dikasih raja. Dikasih raja. Itu manfaatnya? Ya bisa untuk ini cerita kata orang. Ya bisa untuk apa namanya menarik penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Oh iya. Ini konon informasinya seperti itu, sehingga kalau ini memang langka juga. Nah, kira-kira sekarang kalau saya bertanya di mana kita dapat rusa putih? Ya kan? Rusa putih. Berarti kalau tanduk putih itu rusanya putih. Oh iya jelas. Kalau dia coklat kayak gitu berarti Ya biasa kalau ini. Dan ini pas di ujung tanduk. Ujung tanduk. Dan ini biasanya kalau di ujung tanduk ini kalau dibor itu kalau nggak hati-hati bisa patah karena keras di ujung. Oh berarti dia tidak tidak berongga ya? Ya, jadi lebih karena mungkin semasa hidupnya ya dipakai macul, dipakai garu-garu, kan? Garu-garu badannya. Ini rusa, terus gading, mungkin 11-12 mungkin ini ya, gading gajah dengan tanduk rusa. Iya. Karena ini dulu ada sih sahabat dulu kan, Ustaz itu. Ya mungkin tidak tahu perjalanan apa beliau nggak dapat las yang sebelahnya, yang sebelah saja. Nah, itu yang kebetulan saya main ke rumahnya. Nah, artinya saya minta untuk kita buat seperti ini. Dan alhamdulillah beliau ngasih. Ya artinya kalau bisa jadi 4 ya kita buat 4. Ini salah satu. Jadi salah satunya ini. Ya kita. Terus kenapa harus dijadiin untuk tempat rokok? Kenapa dijadiin untuk apa namanya gagang senjata? Itu yang lain. Artinya tergantung seperti saya bilang tadi. Tergantung dari keinginan. Dan kalau saya juga ya tergantung juga. Karena apapun yang kita buat ya maksimal kan. Harus kita melihat dulu barangnya ini seperti apa mau jadinya kan gitu. Nah baru kita bentuk. Oh iya, terus dengar-dengar juga bubuk bubuk tanduk itu bisa jadi obat ya? Ya kan informasinya dari orang tua juga iya. Biasanya kalau orang tua ibu-ibu atau yang wanita yang nggak bisa melahirkan katanya itu dikasih serbu ini. Kalsium. Tapi saya tertarik nih. Saya ngeliat juga kalau apa namanya di film-film kan biasanya pakai tulang-tulang juga, penyihir apa dukun-dukun itu. Apa ada hubungannya juga dengan yang beginian? Kayaknya udah saya bilang tadi. Jadi tergantung dari orangnya. Jangan kan jauh-jauh di Kalimantan kadang-kadang kan. Iya. Nah, kan kadang-kadang saudara kita di situ tuh ditaruh biasanya di senjata, pade untuk bawa ke hutan itu biasanya jadi hiasan kan. Tapi kalau masalah nilai mistisnya ya tergantung dari orang. Tapi ada ya kepercayaan seperti itu. Kalau dibilang mistis ya karena
kalau boleh saya juga cerita, artinya dari barang-barang yang gitu ya saya juga percaya memang. Artinya dari pengalaman saya semenjak saya jadi katakanlah pemain bola dulu, kadang-kadang Jimat. ya saya lihat bola itu kan 1 meter masuk ke gol, ke gawangnya. Iya. Tapi kenyataan begitu saya lari, oi, kan saking gembiranya kita memasukkan bola, ternyata teman-teman kan nggak ada yang ngejar saya. Biasanya kalau kita masukkan gol itu, Selebrasi. selebrasinya kan, woi kita. Tapi ternyata teman-teman nggak ada, katanya nggak masuk bola itu 1 meter keluar. Padahal saya melihat itu masuk. Itu udah berapa kali. Sering lah memang kalau pengalaman itu sering terjadi lah selama pengalaman saya main bola. Oke, berarti ini bisa jadi media untuk azimat. Berarti ini yang kayak kalau barang-barang seperti ini. Makanya Dan mungkin saja di bola itu ada mantra atau azimat atau apa yang ditaruh sehingga tidak menjadi gol, itu kan pasti ada kekuatan lain yang membantu lawannya Bapak itu sehingga tidak bisa kebobolan gawangnya. ya memang disitulah ilmunya Allah kan doanya. Makanya saya bilang tadi tergantung dari orangnya apa dia digunakan untuk apa. Karena ilmu itu kan semua putih sebenarnya. Semua putih. Ya, semua putih. Tidak ada yang hitam berarti. Ya, cuma kita yang menghitamkan. Ini katanya orang-orang tua lah. Terus menarik ini, selama Bapak suka dengan atau bisa dibilang pernah ngalamin peristiwa seperti itu, apa ada peristiwa lain yang horor yang mengerikan bertemu dengan makhluk-makhluk gaib juga? Kalau dibilang bertemu waktu kecil sih memang sudah. Waktu kecil ya sekitar TK lah. Itu pernah dulu waktu kan zaman dulu kan rumah bedek-bedekan gitu. Ya. Rumah bedek di Kampung Jawa tuh. Jadi antara kamar mandi itu biasanya dulu kan kita pakai istilahnya bong dulu kan, pancuran, terus pakai bedek itu dia pakai. Iya. Nah jadi pas mau maghrib lah mengambil air wudhu waktu itu begitu di sudut rumah saya lihat seperti kakak saya gitu kan. Begitu saya bilang, "Meh, cepetan meh, ini saya mau sholat nih," nah, gitu kan. Tapi tidak bergerak-gerak. Nah begitu saya buka pintu kamar mandi alias jeding yang zaman dahulu itu, ternyata memang tidak ada kakinya. Udah Tidak ada kaki, artinya ada badan tapi nggak ada kaki. tidak ada kaki. Udah ambil angka 1000. Itu pertama yang pernah ditemukan Waktu masih kecil. Kedua di istri ya. Jadi kalau ini pengalaman kalau boleh saya buka, jadi dulu istri saya juga ya sakitnya luar biasa. Pernah sakit dan kurus. Dan waktu itu saya coba lewat dokter kan. Berapa dokter, spesialis tulang dan sebagainya. Karena dulu istri saya ini kalau dia sakit musim hujan itu menggigil. Nah, jadi menggigil sekali. Nah, saya coba lewat alternatif, ada informasi bahwa istrinya ini kena kelampiasan katanya. Kelampesan. Nah, tapi saya tidak berhenti dokter. Nah ternyata setelah kita coba-coba dengan obat luar, Non medis gitu. ya non medis lah. Ya artinya malam itu saya masih ingat malam Kamis ya. Malam Kamis ya seperti anak kecil lah istri saya dulu kan. Kasih obat, carikan ini, pokoknya apa dibilang orang saya cari. Saking sayangnya kita kan sama istri. Hanya satu malam Kamis saya coba lewat tahajud. Dan sepertinya setelah saya sholat tahajud itu ada perintah untuk menaruh botol aqua yang besar. Itu di atas ada model lemari kecil lah di rumah. Ini dari perintah. Perintah diri lah. Dalam diri kita yang memerintahkan.
Dan setelah itu sekitar jam 2:30 lah malam, itu sepertinya antara sadar dan tidak saya. Jadi di gang di rumah itu sepertinya, kan pernah lihat ya film Jin dan Jun itu kan. Nah, jinnya itu dari pintu gerbang masuk, terus pintu ruang tamu masuk, sampai pintu kamar pun masuk, dan orangnya tinggi besar. Nah, begitu dia udah di dalam kamar, jadi diambil botol yang tadi, botol aqua itu sebagai armada lah. Terus dia sepertinya membacakan doa di botol itu. Ya, kita bilang itu kan jampi-jampi lah. Nah, setelah ini yang besar tinggi ini jampi-jampi, dia ngambil, akhirnya dia apa istilahnya itu, airnya mercik ya di kamar itu. Nah, ini begitu paginya, jadi ini udah selesai lah ritual dari yang yang memberikan obat. Yang kalau saya bilang antara sadar dan tidak waktu itu kan, saya mau bilang mereng halus, ya mungkin ya Allah alam lah itu. Jadi begitu besok paginya, alhamdulillah sampai sekarang istri saya itu tidak pernah umat lagi. Sebentar, pertanyaannya ini apakah itu kena santet, kena guna-guna, kena sihir, atau makhluk halus ya? Tapi kalau dari jawaban tadi kelampesan tuh biasanya kena sama makhluk halus biasanya. Dan itu di mana dia kena itu? Nah, ini makanya saya bilang kan, karena kita nih yang namanya orang tidak paham dengan itu. Jadi inilah pengalaman, artinya yang betul-betul luar biasa bagi saya. Dari pengalaman hidup lah, perjalanan hidup, perjalanan berumah tangga itu ya seperti itu. Jadi begitu aneh lah, karena apapun itu kan, saya itu antara sadar dan tidak kan, antara bangun. Waktu proses diberikan obat itu ya, begitu sudah masuk di kamar. Nah, ini yang paling luar biasa kalau menurut saya pengalaman. Dan kalau tadi pertanyaannya mau kena sama orang, mau kena sama ini ya, cuma ini kan pengakuan daripada dukun. Kalau kita mau bilang dukun ya juga, kalau kita mau bilang alternatif ya juga Cenayang. Jadi kan tergantung dari kita saja yang yakin dan tidaknya. Kenapapun pengobatan itu kalau tidak dari diri kita sendiri dulu untuk ya yakin, atau apalah istilahnya, kalau orang tumpunya lah, kalau memang tumpunya di situ ya alhamdulillah, selama kita istilahnya ikhlas juga kan. Karena biasanya kalau orang ngobat juga, kita suami juga menyerah sebenarnya, artinya menyerahkan, ada semacam akad di situ kan. Nah, yang sanggup, yang serahkan istri saya untuk diobatin sama pelungguh. Nah, baru dia di situ mungkin ya, karena kita ikhlas juga minta tolong sama orang, dan orang itu juga ikhlas untuk membantu. Ya, itulah kejadiannya. Jadi itu kalau saya. Cuma yang paling seringnya ya di bola. Yang di bola ya? Di bola paling seringnya. Nah, berarti bola ini tidak luput dari hal-hal mistis juga berarti. Artinya kalau seandainya timnas Indonesia main bola bisa juga udah pakai dukun begitu ya. Nah, ini adalah pengalaman lagi ya. Waktu saya bawa anak-anak Suratin Lombok Tengah pertama kali, Lombok Tengah itu lolos sampai nasional lah. Tahun 97. Itu di lapangan 10 November. Saya juga kaget pada saat itu kan, begitu kita Gelora 10 November Surabaya. Jadi begitu kita mau ajak anak-anak ini latihan pagi, lari pagi lah, pemanasan, taunya di depan kamar itu, di gor itu jalan masuknya kan ada tempat ganti pakaian. Nah, disitulah kita nginep pada saat itu. Ternyata di luar itu kita sudah ditaruh kelang, nggak tahu siapa yang naruh juga itu kan. Pakai model celana dalam perempuan. Sampai saya tanya, ya siapa punya ini? Saya bilang, pagi-pagi sudah.
tanya semua tim, tanya semua pengurus pada saat itu, nggak ada yang ngaku. Nah ternyata kita coba telusuri, suruh satu orang yang coba lihat nih siapa yang naruh. Ternyata memang waktu itu ya mungkin penunggunya, nggak tahu. Yang jelas ya barang itu ada di situ gitu, yang naruh itu siapa gitu kan. Nah ini, jadi kan kalau menurut saya dari hal-hal seperti itu, ini dalam diri saya, kita main ke Surabaya, mungkin kita dibilang bawa begitu-gituan gitu kan. Jadi untuk melemahkan itu ya pakai itu. Dianggap kita membawa hal-hal yang bisa membantu secara gaib. Tapi biasanya nih kejadian, kalau saya kejadian-kejadian seperti itu di bola itu biasanya hal yang biasa ya. ya hal biasa. Nah, cuma kadang-kadang kalau saya dari itu pengalaman, ya biasanya kalau main bola tuh ya celana dalamnya saya balik gitu. Berarti setiap bapak mau main bola itu celana dalamnya bapak balik gitu. Oh iya. Jadi pengalaman, tapi Kenapa mau kita sepatunya aja dibalik kiri jadi kanan, Pak? Ya memang kalau itu kan tidak bisa, tapi ini kan untuk menjaga kemungkinan terjadi lagi. Iya biasanya juga. Biasanya. Mohon maaf, biasanya juga ada yang sambil kencingin gawang juga gitu kan? Oh ya, ada yang begitu. Itu banyak. di tarkam itu di kompetisi antar kampung. Karena dulu kan zamannya saya itu hadiahnya besar-besar Pak Lian. Sampai kita ke Lombok Utara kan. Jadi saya dulu kan pernah ke Maras kan. Maras ini kalau apa namanya di Pulau Lombok ini maksimal bertiga lah itu yang akan masuk ke semifinal atau final. Di Pulau Lombok? Ya. Biasanya kalau ada kejuaraan antar klub gitu? Ya. Atau kejuaraan terbuka. Kejuaraan terbuka. Ada Maras biasanya. Terus Dian Lestari. Terus ada PSAD atau Taman Putra. Tapi Taman Putra ini pindah ke PSAD dulu. Jadi itu saja sudah yang sebentar. Jadi ini kita ke dunia bola sedikit. Berarti yang PS Lobar, PS Mataram itu satu zaman dengan PS Mars atau apa? Iya, artinya memang iya pada saat itu. Kalau PS Mataram, PS ini kan nama anunya, ini nama. Itu klub atau bukan. Tim daerah? Daerah kalau. Tim daerah ya. Tapi kalau klub itu kan dari kalau apa namanya? Kalau PS Mataram itu kan bisa jadi pemainnya itu kan dari masing-masing klub. Iya, maksud saya kayak gini, kayak timnas Indonesia gitu kan ada. Ya, seperti itulah. Tapi kalau di sini PS Loteng berarti. Ya, PS Loteng. Tapi karena kita kan biasanya yang banyak ini kan kejuaraan terbuka. Dan dulu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini uang pendaftarannya yang luar biasa. Nah, kembali lagi ke tadi, Pak. Berarti kalau dulu klub zaman itu yang ada itu di Lombok Tengah itu apa aja nama klub bola yang terkenal waktu itu? Kalau yang di sini ada Bina Pemuda. Zaman itu ada Maras, ada Bintang Remaja namanya. Bintang Remaja. Kampung Tengah. Terus kalau Mataram? Kalau Mataram tuh ada Dian Lestari, ada PSAD, ada Taman Putra. Banyak lah kalau di Mataram. Lombok Barat? Lombok Barat banyak juga. Nah biasanya sering ketemu di kompetisi ya orang-orang itu ya klub. Ya, yang klub yang 3 itu lah yang untuk masuk final jadi situ sudah. Dan itu persaingannya ketat, jadi butuh sesuatu yang di luar nalar seperti tadi tuh Bapak bilang ada ajimat mungkin yang dipakaikan gitu ya, sehingga sampai harus balik celana dalam dan kencingin gawang gitu, tiang gawang. Itu bagaimana itu Bapak? Menurut Bapak sendiri memang harus itu dulu? Ya makanya saya bilang dari tadi kan, tergantung dari orang melihatnya apa kan. Nah kadang-kadang seperti tadi kalian bilang tadi kan kepercayaan, wah ini. Tapi biasanya kita kan main ke dusun-dusun atau ke desa-desa itu yang seperti itu. Masih gitu ya. Masih. Artinya begini, kalau dulu kan tidak terlepas daripada orang taruhan. Nah, bukan klub sebenarnya yang begitu, tapi ya mungkin masyarakat yang menonton kan ya itu biasanya. Kadang-kadang itu yang ya artinya kadang-kadang kita juga sering begitu selesai main kadang-kadang Pak ini sekedar selama pernah Bapak main, apa pernah Bapak mengalami
cedera yang di luar, cedera entah bilang bukan cedera, tapi selain dari yang kejadian di Surabaya, Bapak ada dapat temuin celana dalam cewek, apa selama main di Lombok ini adalah hal-hal mistis yang Bapak temukan? Misalnya sebelum main Bapak lemas, cepat diambil tenaganya sama lawan atau apa kayak gitu? Ya sering, biasa apalagi kita striker kan. Striker biasanya karena lari kan mau tidak mau. Jadi yang namanya ilmu ini ada saja. Jangankan ini, pernah juga ini saya coba lari, tapi itu tergantung dari orang, bukan semata-mata karena dia wah ini orang ini nggak kuat tapi dia pakai ini nggak kuat gitu kan. Tapi tergantung juga dari bagaimana kita menyikapi sebenarnya, dan tergantung dari kita juga, dari bagaimana kita melatih fisik diri kita sendiri di samping klub diri kita sendiri juga. Oke, kalau fisik itu 90% lah, memang harus yang utama. Tapi di luar nalar yang seperti tadi itu ceritanya Bapak hampir udah mau masuk gol tapi melenceng 1 meteran dari gawang. Ini kan hal yang memang di luar nalar ketika kita anggap itu sudah masuk. Dan banyak juga kejadian-kejadian yang memang pernah saya dengar juga cerita yang gawangnya dijagain oleh jin, apa ada dia bawa bebadong, bawa azimat segala macam itu. Apa itu hanya sekedar untuk menumbuhkan rasa percaya diri atau memang ada kemampuan lainnya gitu? Makanya saya bilang tadi, memang ada kepercayaan diri juga ada memang di situ, karena pengaruh ya, pengaruh daripada benda itu ya, sugestinya ya sudah deh. Bisa aja kaitannya dengan angklung yang Bapak pakai ngerokok ini juga kan? Ya makanya saya bilang tadi kalau ini dikasih raja, nah ini katanya sih kan, kalau kita kan hanya sekedar buat ini aja, tapi tergantung dari si pemilik. Nah kan kalau memang dia ya artinya mau membantu orang dalam hal-hal penyakit yang dia akibatkan sama hal-hal yang hitam, ini dari kepercayaannya dia lah atau keyakinan dia. Kadang-kadang bisa. Ini saya akan buat video panjang ini guys dengan Pak Husni, tapi ini baru mukadimahnya saja. Kita bahas terkait dengan bola dan angklung yang kebetulan beliau sudah buat. Karena banyak pengalaman beliau sebenarnya yang spiritual maupun yang non spiritual lah, kita bisa bilang kayak gitu. Perjalanan beliau yang sampai ke Madura, masuk ke dalam makam-makam para alim ulama, itu nanti di episode lain. Tapi di sini sekarang kita bahas apa yang sedang beliau pegang tadi. Kebetulan tak lihat lagi sedang buat angklung dan tertarik dan berkembang menjadi main bola. Saya lebih fokus untuk pertanyakan terkait dengan bola dan angklung saat ini. Jadi cerita mistisnya di sana. Kalau yang terkait dengan perjalanan beliau yang spiritual yang banyak beliau lakukan itu nanti di episode lain, karena akan banyak dan tidak cukup sehari. Jadi kita lanjutkan terkait dengan tertarik saya dengan angklung yang beliau buat ini adalah dari katanya tanduk putih. Yang tanduk putih ini agak langka guys, dan nggak sembarang bisa ditemukan karena kebanyakan itu yang biasa itu warnanya coklat seperti yang beliau pakai untuk merokok. Jadi lanjut yang ini Bapak, antara yang ini sama bola mana yang kira-kira Bapak bisa kasih kita cerita? Ya kalau seperti saya bilang tadi kan, jadi itu udah nyangkep dua-duanya sebenarnya. Nah, jadi dari ini sudah tadi, karena ini pun untuk zaman-zaman sekarang kan, artinya di bola juga sekarang kan udah zaman modern bolanya. Lainnya halnya zaman saya sudah kan, kalau kita dulu mau beli sepatu bola itu aduh. Tapi kalau anak sekarang mungkin sama mbah-mbahnya juga ikut, sama orang tuanya ikut dan mau membiayai. Yang mistisnya Bapak kalau main bola itu apa sampai saat ini Bapak masih melakukan ritual itu atau mengajarkan ritual balik celana dalam itu sama yang Bapak punya generasi di bawahnya? Ya enggak juga sih. Kalau sekarang kan sudah modern. Artinya kalau dulu kan dan zaman-zaman kita ini kan seperti yang saya bilang. Zaman kita dulu masih lah apa namanya
dibilangnya. Kalau Ritual sekarang celana sepak dalam itu bola. apa masih dilakukan maksud saya? Artinya diajarkan ke yang Tidak bawah. lagi, tidak lagi. Karena dulu kan cuma hanya satu sih kalau saya ngelatih apa. Dan alhamdulillah juga banyak kan, termasuk di Pemirate. Jadi kita tidak punya ilmu seperti orang. Kita hanya punya ilmu di bola, ya kita pakai bola untuk menuntut ridhonya Allah tuh ya di situ. Tapi dari sepengetahuan Bapak saat ini masih ada enggak yang pakai ritual-ritual seperti itu? Mungkin ada, cuma kembali lagi sekarang kan tergantung dari pemilik klub atau tergantung dari, karena mesti ada lah, apalagi dari kita sendiri kayak tadi ya, minimal kita harus punya penangkalnya juga. Kalau memang kita punya doa-doanya juga gitu mau Berarti masuk artinya lapangan. ritual seperti itu masih Bapak jalankan kan? Kalau memang berpikir nanti untuk kalau ada seandainya pakai begituan, Bapak sudah ada penangkalnya. Dan penangkalnya itu dalam bentuk doa, air atau apa, atau bebadong kayak atau azimat atau apa, Doa itu ya, doa aja. doa. Itu doa biasanya kita dari rumah. Doa dari rumah. Ya mudah-mudahan lah, kalau memang ini kita mau turunkan, kenapa enggak kan? Nah, kalau saya dulu lah, kita ya mudah-mudahan ada manfaat juga bagi orang lain kan. Kalau saya dulu, jadi kalau main bola di rumah itu saya baca Bismillah. Saya baca Bismillah 21 kali di rumah sebelum berangkat. Artinya saya mandi, mau berangkat main bola itu saya mandi dulu di rumah. Jadi saya tidak pakai apa namanya obat-obatan, mau pakai telur campur madu, enggak. Jadi saya cukup mandi saja. Saya cukup mandi. Nah, habis mandi itu di dalam kamar saya baca Bismillahirrahmanirrahim itu sampai 21 kali. Nah, begitu saya keluar rumah, pintu rumah, tapi lama saya baca 9 kali. Nah, setelah di lapangan saya baca lagi. Jadi bacaannya di situ dari rumah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Ingat, aku alif kamu bak. Jadi baru keluar, begitu di lapangan juga sama. Begitu kita baca 3 kali, ingat aku alif kamu bak, baru kita sentakkan kaki itu 3 kali dalam garis lalu masuk. Itu aja. Jadi penangkal dari semua. Ini nak klik jilu sama klik muri nak pakai gitu. Oh, enggak. Cuma itu aja, Bismillah aja. Cuma Bismillah 21 kali di dalam rumah. Begitu keluar rumah baca 9 kali. Baru di lapangan kita baca 3 kali. Baru kita langkahkan kaki kanan aja sih. Baru ingat, aku alif kamu. Oke, ini kan yang dilakukan oleh Bapak personal kan seorang diri. Nah, Tapi Bapak saya kan turunkan juga ini loh. main kan 11 orang kan. Apakah yang 10 orang itu pakai ritual juga atau enggak? Nah itu ya, Allah alam. Allah alam. Tapi setelah saya ngelatih, saya turunkan itu sama. Artinya setelah Bapak jadi pelatih, Bapak turunkan ke anak didik Bapak untuk seperti itu cara. Ya, namanya kita kan untuk menjaga diri. Oke. Untuk menjaga diri aja. Tidak ada niat lain kan. Dan selama menggunakan ritual itu tidak ada pernah kejadian-kejadian aneh yang pernah seperti Bapak alami, bola melenceng 1 meter dari gawang. Ya alhamdulillah, artinya kan enggak pernah lah kita kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi yang namanya kita sifatnya manusia kan, sifat baru. Kadang-kadang kita di saat lupa mungkin pada saat itu kan saking gembiranya. Nah, kan gitu. Oke, saya kembali tertarik dengan kencingin gawang lawan. Berarti selama Bapak sebagai penekun pemain sepak bola pasti tahu dengan hal itu kan. Apa pernah Bapak tanyakan mungkin terkait dengan kenapa harus dikencingin? Kan buat apa harus dikencingin? Ya itu makanya saya bilang tadi kan. Dan kadang ya namanya orang apa namanya yang percaya dengan begituan, ya kan dari perasaan mereka
Atau mungkin dengan cara dikencingin gitu, kiper nggak mau megang posisi pojok dari gawang itu kalau ditembakkan ke sana karena bau kencing. Artinya begini, itu katanya orang kan. Jadi kalau kita ngencingin, katanya ya supaya seperti tadi, terlepaslah dari hal-hal mistik. Karena seperti saya bilang tadi kan, karena di sini kan ada orang yang taruhlah katakan ada yang mau menang dan tidak ada sih yang mau kalah gitu kan. Tapi karena ada eh, posisi orang yang taruhan ini kan kadang-kadang itulah terjadinya di situ. Karena persaingan sampai dukun pun dipakai gitu. Ada yang, maksud saya bertanya sebenarnya kayak sederhana sekali sih. Kita kan di Lombok terkenal dengan mistis juga, banyak sekali hal-hal yang di luar nalar yang kita pernah dengar di kehidupan sehari-hari. Sama kayak orang Peresian kan pakai jampi-jampi apa segala macam. Mungkin di bola juga tidak menutup kemungkinan itu, namanya juga kita orang timur yang selalu percaya dengan hal-hal yang di luar kemampuan rasional manusia. Nah, dengan ini moga saja para pelaku pemain sepak bola, kalau memang ada yang kayak gitu, kenapa tidak kita pakai itu ya sebagai apa namanya, salah seorang pelatih gitu kan, temannya Sintayong untuk supaya acara Indonesia untuk- nih supaya Indonesia terus- tetap menang. Makanya itu tergantung dari pribadi masing-masing sebenarnya, mau percaya mau enggak itu kan kembali ke masing-masing. Karena saya ini pun apa yang saya ceritakan memang ini asli terjadi, saya tidak rekayasa. Ini Saya tidak kejadian buat-buat. tahun berapa ya Pak? Itu sekitar 80-an lah, 80-an. Sekarang tahun 2000, berarti udah 40 tahun lebih. Artinya konsep berpikir orang di masanya Paus ini dulu sama yang sekarang udah berubah. Ya. Dulu mungkin pada zaman itu orang tidak mengandalkan fisik skill, tapi mengandalkan apa namanya, kemampuan di luar nalar itu. Dan ada istilah mungkin yang berubah Paus ini ya, terkait kalau orang dulu bilangnya main tendang, sekarang ini sudah bukan main tendang lagi tapi main bola. Apa zamannya Bapak juga bilang main tendang? Iya juga, karena di sini fisik kan, karena fisik. Karena kalau dulu kita main bola ini, makanya saya bilang kalau sekarang ini kan zamannya udah beda. Makanya pertanyaan tuh ya, apakah dulu zamannya Paus ini tuh kalau mau main bola itu bilangnya main tendang atau main bal? Main bal aja. Nggak ada bilang main tendang. Kalau di kampung kan ada bilang main tendang. Artinya berarti zaman dulu itu orang tuh saling tendang. Bukan dia main bola tapi kan main tendang kan. Kuat-kuatan apa namanya, betis kan. Betis. Dan kalau kuat-kuatan betis tentunya dia butuh kekuatan lebih untuk bisa menang ketika menghadapi lawan yang, Pakai minyak lah. nah itu maksud saya Bapak. Jadi pertanyaan kan mengarah ke sana. Ketika orang dulu fisik kecil lawan besar kan pertama dia akan keder juga kan, ngeliat ini besar backnya. Dan biasanya kan yang besar-besar kan jadi back kan. Kalau backnya besar, Jadi tergantung kalian. Kalau di bola ini sebenarnya begini, karena ya mungkin sama ya dengan kita juga istilahnya menjadi pimpinan dan sebagainya. Karena kita juga kalau di bola itu kan ada, saya bilang 4 posisi. Ada penjaga gawang, ada back, ada gelandang dan ada penyerang. Kan ada 4. Nah inilah sebenarnya kalau kita, mohon maaf ini bukan kita mau apa ya, berpikir negatif gitu kan. Nah, cuma ini kan pengalaman semua. Artinya untuk menempatkan orang, makanya saya tuh lebih seneng mau membentuk pemain itu dari nol daripada saya buat hubungannya dengan mistis ini yang betul. Makanya sebentar dulu Pak ya. Makanya ini saya bilang. Jadi kalau tadi kan dibilang back harus besar kan. Nah makanya ini yang saya jawab. Jadi tidak itu juga. Nah, ini pertanyaan saya ini adalah yang dulu gitu Pak. Jadi kalau biasanya saya tahu dulu itu backnya tuh harus yang besar, cocok dia jadi back karena dia harus merebut bola dan harus kuat gitu kan. Makanya gini Pak Yan ya. Jadi saya bilang 4 ini ya. 4 penjaga gawang,
Nah jadi di situ sebenarnya ada dari diri kita ini kan kita mempelajari juga dari segi psikologisnya anak, ya kan. Jadi siapa mau kita tempatkan di back, siapa di sini. Artinya kalau sekarang penjaga gawang itu boleh kita bilang itu yang kita cari itu orang yang kajuman gitu ya. Lagi ada cewek, oi jatuh, satu, begitulah. Itu yang kita. Terus di back ini kan sebenarnya berbalik sama yang di depan. Nah jadi kalau misalnya ada orang lewat sekarang 4 orang, kita duduk di pinggir jalan, kamu berani sama orang tuh? Berani pak, pegang telinganya, berani? Wah sebentar dulu pak, ini ada temannya. Nah ini sebenarnya yang kita taruh di posisi back kayak Dian tadi. Artinya orang yang beringas. Beringas tapi dia berpikir untuk berbuat. Nah kalau di depan berani, ada temannya, biar pak pegang telinga, dia pergi pegang telinganya. Itu kita taruh di depan. Karena kalau kita di belakang berbuat beringas seperti katanya Pak Lian, karena di situ ada garis 16. Kalau beringasnya terjadi di kota 16, bahaya penalti. Tetapi kalau kita kebalikan orang di depan, kalau dia beringas sekalian di situ, kadang-kadang ini strategi ya. Tapi saya maksud tadi adalah pertanyaannya, ketika orang itu main tendang, artinya dia punya ilmu bela diri atau mungkin ada ilmu bebadong yang dia pegang supaya dia kuat, dia punya betis untuk beradu. Karena kan zaman dulu saya yakin permainan bola belum seperti saat ini yang banyak anak yang dididik memang sekolah bola, kursus bola. Kalau dulu kan hanya sebatas hobi, main udah bisa bawa bola dan berani berampekan, ya udah gitu kan. Saya kira sama Pak ya. Tidak ada ilmu sebenarnya di situ. Tidak, cuma yang tadi yang saya cerita itu kan kadang-kadang dari orang yang taruhan atau orang yang nafsunya ingin menang, kan begitu. Itu yang nggak pakai itu gitu. Nah, supaya jangan terlalu banyak kalahnya atau bagaimana, kan jadi hal-hal yang begitu ya. Tapi itu juga saya bilang tergantung dari orang itu sendiri. Berarti fisik itu modal utama. Ya modal utama. Kalau barang-barang yang seperti minyak begitu-gituan, mestik-mestikan ya, sekira kita sama saja sih pemain ini kan. Yang penting kita sudah bisa jaga diri itu saja. Sampai pernah saya dengar juga, kalau nggak salah ada salah satu pemain bola di era-era tahun berapa tuh, 2000-an lah, 2010 ke bawah itu ada sampai minum darah kobra katanya sebelum main, biar dia badannya panas kuat main bola. Apa itu memang juga faktor pendukung atau memang dengan latihan orang itu bisa mencapai kuat fisiknya tanpa harus ada ilmu-ilmu yang lain? Makanya yang penting sebenarnya kan kita sendiri sebenarnya mempersiapkan diri. Jadi di samping di samping tim ya kita sendiri sebenarnya. Artinya kalau kita dulu kan sering hari Minggu ya ajak teman-teman ke Kute misalnya kan, di situ kita latihan fisik lah, secara individu lah kan. Kadang-kadang kalau dulu kita nih lapangan Majirin misalnya sore latihan gitu. Tapi kalau yang pertanyaan tadi mau mestik, mau cari obat kuat seperti itu ya, nah tergantung dari pribadi orang sih lah. Saya pernah membaca ya, di Premier League Liga Inggris dulu zamannya Roy Keane sama Eric Cantona, ini dua orang pemain berutang yang dia tidak tanggung-tanggung menggunakan tendangan kungfu kalau dia lagi marah. Tapi ternyata dia takut dengan satu orang pemain namanya Vinnie Jones. Vinnie Jones ini katanya juga pemain film dan juga gangster. Apakah itu juga pengaruh secara psikis juga oleh pemain di lapangan? Jelas. Ketika bertemu dengan preman. Jelas itu pasti ada. Kenapapun itu kalau kita main bola kan mencari keselamatan. Itu aja. Jadi kita menghindari hal-hal yang benturan lah. Berarti harus bisa ilmu bela diri juga. Karena makanya terkenal Indonesia kan jadi ajang bela diri deh kalau saya bilang harus bela diri enggak juga sih. Karena hobi kan. Enggak bisa kita mau bilang orang itu mau hobi ini.
Bisa jadi nanti di lapangan tuh langsung jadi ajang bela diri. Wah. Biasa kayak gitu. Itu jalan cerita itu kalau mau buat tanah namanya Silent Temple namanya. Tapi kalau di bola bukan nggak main mistis itu bola. ada ya. Mistis Kalau itu saya bilang ada. ada. Tapi hal-hal yang begitu hanya sekian persen lah kalau Ya, sekarang. kalau sekarang jauh lah. Jauh kalau sekarang karena udah seperti tadi kan menghindari benturan. Kalau sekarang ini anak-anak ini kan diajar ada istilahnya gerakan tanpa bola. Gerakan tanpa bola ini pun artinya ada di situ. Biar kita yang tidak mencari bola. Itu yang namanya gerakan tanpa bola. Artinya supaya bola itu yang mengejar kita. Nah, bagaimana bola bisa mengejar kita kan? Ya namanya main bola kan. Kok kita yang dikejar sama bola? Tapi kan yang kita cari gerakan tanpa bola tadi. Jadi kira-kira mana posisi sehingga bola itu nanti kita akan dioper sama teman. Itu yang dimaksud dengan gerakan tanpa bola. Berarti Ini yang banyak. kesimpulannya saat ini sudah tidak lagi berlaku. Ya, tidak berlaku lagi untuk benturan-benturan. Tapi ada juga saya lihat di video Bapak, kalau nggak salah itu siapa yang main itu, dia sampai berapa kali kiper ini bisa nyelamatin tembakan-tembakan yang sekiranya mengkaitkan gol, sehingga pemain salah satu tim itu mengambil barangnya si penjaga gawang itu sampai dia hampir terjadi perkelahian. Ini tim nasional kalau nggak salah ini yang main di Afrika. Mungkin di sana juga ada yang seperti itu ya. Sampai tim nasional aja kelihatan main kayak gitu. Indonesia kenapa nggak pakai begitu sih? Karena di Indonesia kan kepercayaan itu ada. Makanya tergantung dari kita sekarang Pak ya. Ya termasuk penjaga gawang juga kadang-kadang kalau boleh kita mau bilang ya dulu ya ada juga sih ilmu-ilmu seperti itu kan. Ya contohnya buktinya seperti saya dulu kan. Nah, mungkin saja penjaga gawang itu udah pakai itu dulu kan sehingga begitu saya tembak, wah kelihatannya masuk tapi kenyataannya 1 meter kan. Di Ya, prank. iya. Tapi kalau yang lihat hal-hal ngeri, misalnya penjaga gawangnya kelihatan kayak singa, kayak macan tuh nggak ada. Tidak pernah. Nah cuma itu dah kadang-kadang waktu kita bawa bola sendiri terus kita tembak masuk gitu lah. Penglihatan kita mungkin ini yang menjadi seru nih Bapak, ketika kepercayaan orang-orang kita ini kan. Misalnya ada satu benda bisa orang menjadi hebat apa segala macam. Mestinya dia bisa pakai itu di bola kan. Ambillah contoh keris ini diisi dengan kodam luar biasa, ada macam-macam lah kodamnya. Kenapa dia tidak masukin kodamnya itu ke sepatu bola atau sarung tangan bola sebagai kiper? Kalau dia dilihat tuh kayak dia ngelihat siapa lah gitu kan, takut orang. Atau begini aja, bolanya tuh berubah jadi anak panah gitu. Nah, ya, seperti itu tembakannya. Nah, ini ya udah kelewatan batas kali itu Pak ya. Menarik juga kalau saya bisa olahraga kayak gitu. katanya kalau begitu itu. Karena Tapi ada cerita- kalau sekedar untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan grup, terhindar dari kekalahan, ya mungkin saja penjaga gawang mungkin mempunyai juga mungkin doanya. Kalau keris-keris hadam-hadam itu ya enggak ada itu hadam-hadam kita pakai dia itu. Nah cuma yang sering, mohon maaf ini ya, yang sering itu kadang-kadang dulu ya, salah satu dari pengurus kita kadang-kadang itu berpikirnya luar biasa ya. Contoh misalnya sekarang saya main di GOR kan, GOR itu kita datang dari Praia. Jadi pada saat kita main waktu loteri tempat itu katanya kita harus ngambil timur dulu katanya kan, karena kita nih dari timur. Iya. Nah terus jangan ambil barat. Ini kan sering waktu itu kan jadi kapten misalnya kan, nanti kalau menang loteri tempat cari sebelah sini ya, jangan cari sebelah sana. Kenapa saya bilang? Karena begini, kalau kita mau kalau kita nih kaitkan dengan perjalanan, supaya jangan bolak-balik itu sial katanya kan. Nah, itu hal-hal yang seperti ini sama maksudnya. Nah, jadi ada tahyulnya kan. Nah, itu memang kadang-kadang terjadi juga. Jadi ngambil, saya pikir-pikir, jadi kalau kita mau main terus ke barat gitu kan, jadi jangan ambil barat, nanti di babak kedua kan ngambil timur. Iya. Jadi kita bolak-balik kalau dalam perjalanan, misalnya mau ke Mataram, barang jatuh atau barang ketinggalan, balik lagi ke rumah, lagi berangkat gitu kan. Nah kadang-kadang, luar biasa ini bapak nih saya bilang, kadang-kadang dari luar
apa dari penonton, atau kan mungkin dia taruhan bapak itu juga, Pak nanti begini gini gini nih, gitu. Jadi ada semacam masukan-masukan seperti itu juga kita. Tahyul-tahyul. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita pikir dari perjalanan, kalau kita melihat cerita yang tadi, kan bisa saja kita mau ke barat, balik lagi balik ke sana gitu. Jadi kita ngambil timur di babak pertama. Jadi kita ini kan ke barat nih arahnya. Jadi berlanjut gitu. Nah nanti kenapa kita nanti babak kedua pas di barat kita pulang, langsung kita pulang katanya. Nah, seperti itulah yang sering juga saya alami. Sampai ada joke lah, ada guyon kan. Kenapa misalnya kayak orang Arab, negara Muslim ini nggak akan pernah bisa menang main bola? Ada joke seperti itu. Saya tanya sama temen yang cerita, kenapa orang Muslim, pemain bola Muslim, negara Muslim, kalau main bola lawan negara yang non Muslim, itu sering kalah main bola. Ambil contoh orang Arab lah, nggak pernah kan dia bisa menang main bola. Karena ada waktu main bola itu rebutan bola, dikasih tahu kalau bola itu dibuat dari kulit babi, jadi haram. Kalau itu ya guyon. Itu yang menarik, Pak. Jadi di cerita ini kita main bola mistis yang di Lombok. Sepengetahuannya Pak Husni sebagai pemain bola senior, ternyata ada dinamika dari mana pertamanya dulu main bola itu main tendang, yang awalnya hanya mengandalkan kemampuan fisik dan ditambah sedikit dengan bantuan-bantuan sugesti menggunakan hal-hal di luar nalar, sekarang sudah tidak ada lagi. Insya Allah mudah-mudahan sudah ada sih. Karena kan beda soalnya kan. Kalau dulu kita mau beli sepatu bola itu minta sama orang tua jarang. Nah tapi kan saya kan kebanyakan, nah, misalnya mewakili Lombok Tengah dulu kan dibelikan, mewakili NTB dibelikan. Jadi cuma selama saya jadi pemain mungkin cuma 1 kali yang saya beli, dan itu pun sangat kepingin waktu di Bandung dulu. Cuma itu aja saya beli. Dari awal dulu kebetulan ada paman kan pemain juga, pakai paman. Menarik. Nah cuma yang menjadi suatu kebanggaan atau memang inilah cerita dari orang tua saya di rumah. Kalau dulu kan saya di Maras, ada kakak saya nih, paling besar, saya di Bina Pemuda. Jadi kalau dulu 17 Agustus ada apa kejuaraan-kejuaraan open itu, kalau nonton orang tua saya, kalau saya kalah di rumah tuh dibilang nggak ada istilah kakak itu adik itu menang sama kakak. Tapi satu saat nanti dia kalah sama saya. Nah, jadi di situ kepuasan tersendiri, terutama bagi orang tua. Bahkan pernah dulu waktu Pinang, katakanlah 17-an mungkin waktu itu. Jadi di situ kita kalahkan lah kakak saya ini, bina klubnya itu. Nah jadi dulu pernah, saking saya semangat, kadang-kadang bapak juga di rumah itu tidak ada istilah adik menang sama kakak. Itu jadi motivasi saya. Bahkan pernah saya tidak tidur 1 malam itu, saking saya harus menang, saya harus menang gitu. Dan ternyata sorenya alhamdulillah menang gitu kan. Tanpa bantuan dari hal-hal gaib. Enggak. Makanya saya bilang tadi, kalau dari segi kegaiban, dari segi apa, cuma itu aja saya yang tadi, doa yang tadi. Doa. Dan itu pun kebetulan saya kan punya anak juga perempuan kan. Perempuan ini juga dia taekwondo kan. Taekwondo, terus dia dia main futsal, main bola juga, cewek. Nah itu yang saya turun, doa yang tadi. Jadi untuk menjaga diri. Jadi guys, menarik juga cerita tentang dunia sepak bola zaman dulu di eranya Pak Husni sampai sekarang, bahwa orang dulu main bola memang untuk memperkuat keyakinan dia akan menang. Ada yang menggunakan hal-hal mistis, gaib, tahyul juga, seperti tadi cerita bahwa harus ngambil lokasi tertentu ketika lotre terkait dengan lokasi di mana pada awal kick-off-nya mulai. Dan ini mungkin jadi perbandingan kita saat ini ya, kenapa dunia bola Indonesia sekarang dibilang berkembang, karena mungkin zaman dulu masih pakai tahyul-tahyulan guys.
Dan syukurlah kita rasional sekarang sehingga bisa menikmati main bola itu mengikuti gaya-gaya main bola modern di Eropa. Kalau dulu istilahnya main bola itu main tendang, lebih banyak Ke fisik kasar pribadi ya. fisiknya. Nah, harus latihan pribadi kalau dulu. Jadi Kalau fisik sekarang- pribadi, persiapan pribadi masing-masing. Sudah terorganisir dengan baik. Oke, mungkin ini dulu pause nih. Siap-siap. Eh, Jadi begini episode Pak Yan ya. selanjutnya Jadi bisa kita lanjutkan lagi. saya mohon maaf dulu nih. Jadi apa yang saya sampaikan ini pengalaman pribadi. Oke, Nah, jadi saya mohon maaf kepada para pemirsa. pemirsa atau yang melihat kontennya Pak Dian ini, jadi jangan disalahartikan, dan ini memang apa yang saya sampaikan ini berlaku terhadap diri saya sendiri, pengalaman hidup saya. Jadi itu aja Pak Yan. Jadi saya mohon maaf juga kepada masyarakat yang kira-kira menonton kontennya Pak Dian ini, sekiranya ada kata-kata yang Tidak mengganggu pas. perasaan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita episode berikutnya nanti guys kita bahas hal yang spiritual sama beliau. Mungkin ada perjalanan-perjalanan yang menarik, mistis. Ini sebagai pembuka aja dulu episode pertama bersama Pak Husni ya. Selanjutnya besok kita pertanyakan yang lain lagi. Terima kasih Bos nih. Siap, sama-sama Pak ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.